Terima kasih Anda masih di Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, Polres Pamekasan menyita 109 unit sepeda motor dalam razia balap liar. Ratusan sepeda motor itu milik para pembalap liar dan penonton. Balap liar ini sangat meresahkan warga karena digelar di jalan raya. Sebanyak 109 motor disita sebagai barang bukti di Mapolres Pamekasan, lantaran motor tersebut milik para pembalap liar dan penonton. Dalam video amatir, terlihat para pemuda yang terlibat dalam balapan liar berhamburan menghindari kejaran polisi. Bahkan ada yang terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya. Peristiwa ini terjadi di ruas jalan Kabupaten Kecamatan Kota Pamekasan, yang biasa digunakan para pemuda untuk ajang balapan liar. Razia balap liar ini dilakukan dalam rangka Operasi Patuh Semeru 2023. Selain itu juga untuk menindaklanjuti laporan warga yang merasa resah jalan raya dijadikan ajang balap liar. Pamekasan 2 malam ya, malam Sabtu dan malam Minggu kita melakukan gerakan yaitu razia untuk antisipasi balapan liar. Alhamdulillah untuk yang hari pertama malam Sabtu ini kita mengamankan 61 sepeda motor. Kemudian yang hari kedua tadi malam, ya dini hari kita mengamankan 48 kendaraan sepeda motor. Aksi balapan liar di Pamekasan sudah sering terjadi, terutama pada malam hari, dan sering mengganggu warga dan pengendara lainnya. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Sementara itu, saudara, ada yang unik saat operasi patuh yang digelar di Bondowoso. Petugas menghadiahkan minyak goreng dan telur rebus bagi pengguna jalan yang tertib dalam berkendara lalu lintas. Sepintas tak ada yang berbeda dari kegiatan operasi patuh yang digelar Satlantas Polres Bondowoso Sabtu siang. Petugas menghentikan para pengendara jalan dan memeriksa kelengkapan surat kendaraan. Uniknya polisi langsung menghadiahkan kotak berisi telur rebus dan minyak goreng kepada pengendara yang tertib berlalu lintas, seperti menggunakan helm, membawa STNK, dan memiliki surat izin mengemudi. Para pengendara lalu lintas merasa senang mendapat hadiah dari polisi ini. Operasinya kaget, tapi dapat kayak gini ya senang juga, Pak. Tadi apa saja yang diperiksa, Pak? Surat-surat, SIM, STNK, Lengkap ya? Rencana kemana, Mas? Ini, Mas? mau ke kota ini, Mas, beli. Itu tadi dikasih apa, Mas? Dikasih minyak sama telur. Ya, rencana buat apa itu? Ya, makan ntar lagi, Pak. Pemberian hadiah merupakan wujud apresiasi polisi kepada para pengendara yang tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas. Memberikan telur itu, telur matang khususnya ya, agar pengendara khususnya yang bekerja belum sempat makan, agar untuk sebagai pengganjal perut ya, karena apa? Kekuatan kita, tenaga kita pasti dijulukan dengan perut, dan kita mencari nafkah juga buat perut tujuannya seperti itu. Ada minyak juga, Mas? Ada minyak gorengnya juga, itu bisa dimanfaatkan nanti buat di rumah. Selain pengendara motor, operasi patuh juga menyasar mobil pribadi, truk maupun kendaraan besar lainnya. Operasi patuh digelar selama 14 hari dan berakhir pada 23 Juli 2023 mendatang. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebuah gua yang di dalamnya mengalir sungai di bawah tanah ditemukan seorang warga di lokasi penambangan batu kapur Kabupaten Tuban. Penemuan itu mengagetkan banyak orang hingga menarik mereka untuk melihatnya. Seorang pekerja tambang batu kapur, Suwarto, menemukan gua serta sungai di bawah tanah di area tambang batu kapur Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Gua itu ditemukan saat Suwarto menggergaji batu kapur bersama temannya, mendengar gemuruh deras aliran air dari lubang kecil. Karena penasaran, lubang itu digali hingga bisa dimasuki manusia. Betapa terkejutnya pekerja tambang itu sebab di balik lubang itu ada gua yang di bawahnya mengalir sungai di bawah tanah. Gua yang ditemukan itu memiliki panjang sekitar 70 meter dan lebar 10 meter. Sementara kolam yang merupakan bagian sungai bawah tanah memiliki kedalaman 2 meter. Warga yang penasaran turun ke dalam gua dan merasakan segarnya air jernih sungai di bawah tanah.
Tim penelusur gua mahasiswa pecinta alam Universitas Ronggolawe Tuban, Cucuk Widiarto mengatakan gua itu kemungkinan sudah pernah terbuka namun tertutup material bekas galian tambang. Sementara sungai di bawah tanah itu belum diketahui pangkal dan ujungnya. Awalnya itu ada lubang segini. Itu kalau musim hujan, dia keluar sumber naik dari dasaran atas itu sekitar 5 meter naiknya. Terus warga penasaran. Warga tahu, terus habis itu ya dibuat renang-renang ya di atas. Terus kalau musim kemarau seperti sekarang ini, dia turun. Turun itu dari lubang didengarkan itu ada suara air yang mengalir. Akhirnya dijebol sama orang-orang dijojoi gitu Pak. Luasnya kalau untuk panjangnya sekitar 75 meter, untuk lebarnya kira-kira sekitar 8 sampai 10 meter. Terus hasil pemetaan sementara, Mas? Untuk hasilnya masih kita olah. Yang jelas potensi hidrologi di kawasan ini sangat bagus. Bisa jadi aliran sungai bawah tanah ini di gua ini nyambung sampai juga di Lembah Gembul yang berjarak sekitar 1 kilo dari sini. Tim penelusur gua juga meminta pada warga apabila menemukan gua serupa jangan sampai ditutup dengan material bekas tambang agar tidak menutup rongga gua serta aliran air. Aliran sungai bawah tanah ini membuktikan bahwa Desa Jadi merupakan daerah tandon air bawah tanah di Kabupaten Tuban dan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk kawasan konservasi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, berbeda dengan harga kebutuhan lainnya, harga aneka bumbu dapur justru terjun bebas karena melimpahnya pasokan. Kesempatan ini dimanfaatkan sebagian ibu rumah tangga di Jember untuk memborong sejumlah komoditas bumbu untuk persediaan. Berbeda dengan harga kebutuhan pangan lainnya yang merangkak naik, harga aneka jenis bumbu dapur di Jember justru anjlok di pasar tradisional Tanjung. Sebagian besar komoditas bumbu seperti cabai, bawang, tomat hingga kubis turun harga cukup signifikan sejak beberapa hari terakhir. Harga cabai rawit dan cabai merah besar, misalnya yang turun dari Rp40.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah yang sebelumnya dijual Rp40.000, kini hanya Rp30.000 per kilogram. Demikian pula dengan bawang putih juga mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Tak hanya bumbu, harga sayuran seperti tomat juga turun dari Rp10.000 menjadi Rp6.000 per kilogram. Turunnya harga berbagai jenis bumbu dapur dan sayuran diduga karena melimpahnya pasokan dari para petani. Sebagian ibu rumah tangga sengaja memborong sejumlah komoditas bumbu dapur untuk persediaan sebelum harga komoditas ini naik kembali. Ini banyak yang turun, ada yang naik tapi banyak yang turun, rata-rata turun. Penyebabnya kira-kira apa? Pasokan melimpah, banyak ya. Apa saja, Bu? Ya kayak cabai itu sekarang 25 per kilo. Sebelumnya berapa? 30 lebih. Itu cabai jenis? Cabai serat jenis ori sekarang. Kalau dulu ori sampai 40 barang, sekarang 25. Kalau cabai merah besar? Kalau lombok besar itu sekarang sama 25. Sebelumnya sampai 40, 35. Hijau? Kalau hijau agak mahal dikit, 25 per kilo. Sebelumnya berapa, Bu? Itu sebelumnya lombok kecil itu murah itu, paling 20. Itu 22. Kalau tomat? Tomat sekarang 6.000. Biasanya saya ngecek gitu Mas, kalau ada harga turun biasanya beli untuk bumbu dapur saja. Di stok itu ya? Iya, nyetok saja. Biasanya nyetok apa, Mbak, bumbu dapur jenis? Nyetoknya mungkin bawang merah, bawang putih kayak gitu. Artinya kalau bumbu dapur turun, belanja lebih banyak gitu ya? Iya, biar bisa buat stok karena memang kan bisa disimpan gitu. Sejumlah pedagang memprediksi turunnya harga bumbu dapur ini tak berlangsung lama, sebab di sejumlah daerah saat ini petani justru gagal panen akibat cuaca ekstrim, sehingga berpotensi mengakibatkan berkurangnya pasokan ke pasar. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, berbelanja seragam sekolah saat tahun ajaran baru jadi salah satu yang wajib dilakukan orang tua siswa. Banyaknya orang tua siswa yang berbelanja kebutuhan seragam sekolah membuat omset pedagang naik, seperti salah satunya di pasar tradisional Kabupaten Jombang.
Tingginya kebutuhan seragam sekolah saat masuk tahun ajaran baru terlihat di Pasar Senggol, Bayangkara, Kabupaten Jombang pada Minggu pagi. Pedagang seragam sekolah ramai diserbu orang tua siswa untuk berburu seragam. Seragam sekolah setelan jadi ini yang paling banyak dinikmati karena praktis bisa langsung dipakai tanpa harus pergi ke penjahit. Selain itu harganya juga lebih murah. Seragam sekolah dasar, SMP, dan SMA dijual Rp100.000 hingga Rp150.000 per potong. Di seragam sekolah. Buat siapa? Buat anak. Kelas berapa? Mau naik kelas 1. Sering lah ke sini, Bu? Ya kadang sama bayi. Ini sudah mau masuk sekolah nih? Iya. Kapan? Hari Senin. Tapi yang dibeli apa? Atasan sama bawahan. Kenapa kok milih di sini, Bu? Beli langsung. Beli langsung? Ya enak beli langsung. Oh, gitu Nggak ya. kayak online. Oh, gitu ya. Menurut pedagang, naiknya permintaan seragam sekolah sudah terjadi sejak sepekan lalu. Jika biasanya pedagang hanya menjual 1 hingga 5 pasang seragam, namun saat ini bisa terjual 10 hingga 20 pasang seragam sekolah. Seragamnya ya rata Pak. Merah putih, pramuka, hijau putih. Kadang ya ada putih-putih juga. Cowok cewek sami. Untuk harganya, Bu, kisaran sampai berapa? Harganya paling murah saya satu setel yang laki-laki kecil 100, 110, 125 tergantung besar kecilnya. Oke, ada yang kalau SMA sampai 150 satu setel. Meski banyak permintaan, pedagang seragam sekolah mengatakan harganya tidak dinaikkan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Serunya wisata petik jeruk langsung dari kebunnya. Simak selengkapnya usai jeda pariwara berikut.